Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Nuri Damayanti dalam iNews TV. Kabar duka pemirsa, telah terjadi pembunuhan 51 jemaah masjid di Selandia Baru. Pelaku penembakan yang menewaskan 51 jemaah sholat Jumat di Masjid Christchurch, Selandia Baru sedang mempertimbangkan dan mengajukan banding atas hukuman seumur hidup. Brenton Tarrant mengatakan pengajuan bersalahnya setelah serangan 2019 itu dilakukan di bawah tekanan, kata pengacaranya kepada radio pemerintah Senin 8 November 2021, seperti dikutip Reuters. Tarrant, 31 tahun, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat tahun lalu atas pembunuhan 51 orang dan percobaan pembunuhan 40 lainnya di dua masjid Christchurch pada 15 Maret 2019. Ini merupakan penembakan massal terburuk dalam sejarah Selandia Baru. Ini merupakan pertama kalinya pengadilan di Selandia Baru menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada seseorang. Pengacara Tarrant, Tony Ellis, mengatakan kepada Radio Selandia Baru bahwa kliennya mengaku bersalah tahun lalu karena perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan yang dia alami saat menunggu persidangan. Diminta komentar, Ellis mengatakan kepada Reuters melalui email bahwa dia diperintahkan oleh kliennya hanya untuk berbicara dengan outlet media domestik tertentu. Tarrant, seorang warga negara Australia, menyerbu dua masjid di Christchurch dengan senjata semi-otomatis militer tanpa pandang bulu. Dia menembaki jamaah yang sedang bersiap untuk sholat Jumat dan menyiarkan langsung teror ini menggunakan kamera yang dipasang di kepalanya. Sejauh ini, belum ada tanggapan dari pihak berwenang Selandia Baru atas klaim Tarrant itu. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di luar Pulau Jawa Bali kembali diperpanjang hingga 2 pekan ke depan mulai 9-22 November 2021. Pada periode PPKM kali ini, pemerintah melonggarkan aturan terkait operasional pusat perbelanjaan atau mal. Pelaksanaan PPKM di luar Pulau Jawa Bali hingga 22 November tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 58 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3, level 2, dan level 1, serta mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian dan penyebaran COVID-19 di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dikutip dari salinan Inmendagri pada Selasa 9 November, terdapat aturan mengenai kegiatan makan dan minum di warung makan, kafe, hingga restoran. Aturan tersebut menuliskan warung makan atau warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya di daerah level 1-3 diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, baik penjual maupun pembeli, wajib menggunakan masker, mencuci tangan, memakai hand sanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh pemerintah daerah. Sementara, restoran atau rumah makan dan kafe dengan skala kecil, sedang, atau besar yang berada pada lokasi tersendiri maupun pada pusat perbelanjaan mal dapat melayani makan di tempat sampai jam 21 waktu setempat. Adapun dengan kapasitas pengunjung 50%, 2 orang per meja, dan menerima makan dibawa pulang atau delivery atau takeaway, dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Dalam Inmendagri juga disebutkan bahwa kegiatan pada pusat perbelanjaan mal pusat perdagangan di daerah level 3 diizinkan beroperasi 50% pukul 10-21 waktu setempat. Baik pegawai maupun pengunjung mal wajib melakukan screening menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan menerapkan protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah daerah. Sementara, aturan operasional di mal di daerah PPKM level 1 dan 2 diatur berdasarkan zonasi. Di daerah zona hijau, jam buka mal dibatasi sampai pukul 21 dengan kapasitas maksimal pengunjung 75%. Di daerah zona kuning dan orange, mal buka sampai pukul 21
dengan kapasitas pengunjung maksimal 50%. Demikian berita pada malam hari ini. Sampai jumpa dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.